Pecat dia. Pecat pembantu kulit hitam itu sekarang juga. Arman Pratama mendesis lewat mikrofon klip di kerahnya. Matanya gelisah melirik ke arah miliarder Tiongkok yang sedang mendekati lobi. Dia tidak boleh ada di manapun dekat pertemuan ini. Lantai marmer yang mengilap di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, memantulkan kilau kristal lampu gantung ketika sang general manager merapikan dasinya dan memasang senyum penyambutan paling sempurna. Darius Tan, pemilik kelompok investasi yang menguasai aset perhotelan bernilai triliunan rupiah, melangkah masuk melalui pintu utama bersama rombongan 6 rekan bisnis yang berbusana sangat rapi. "Selamat datang di Hotel Istana Sentosa, Jakarta," ujar Arman Pratama sambil mengulurkan tangan, tetapi Darius Tan langsung berbicara cepat dalam bahasa Mandarin dengan nada mempertanyakan sesuatu. Senyum Arman Pratama membeku ketika panik menyergap, ia merogoh ponselnya dan membuka aplikasi penerjemah AI. Menekan layar dengan putus asa sementara keringat mengalir di dahi. Namun suara robot yang keluar melafalkan kata-kata begitu kacau sampai Darius Tan terlihat meringis. "Maaf sekali, Pak Darius Tan, tapi sepertinya tidak ada staf kami yang bisa bahasa Mandarin," akuinya, merasa karirnya runtuh di depan mata. Kata-kata itu menggantung seperti vonis. Lobi mewah mendadak sunyi saat rombongan Darius Tan saling bertukar pandang. Ekspresi Darius Tan mengeras dan jemarinya mencengkeram tas kerja kulit yang konon berisi kontrak bernilai miliaran rupiah. Di belakang mereka, seorang perempuan kulit hitam berseragam housekeeping abu-abu, orang yang barusan diperintahkan Arman Pratama untuk disingkirkan, mendorong troli kebersihannya melewati ketegangan itu dengan tenang. Tatapannya sempat bertemu sang miliarder lalu ia memalingkan wajah tanpa menunjukkan emosi apapun. Dan tak seorang pun menyadari kehadirannya ketika drama berlangsung, tak seorang pun tahu bahwa di apartemen kecilnya tergantung ijazah Universitas Gadjah Mada dan gelar magister dari Universitas Indonesia. Dan tak ada yang membayangkan bahwa hanya dalam beberapa jam ia akan mengubah segalanya. 3 jam sebelumnya, Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sedang seperti sarang lebah yang sibuk. Hotel bintang 5 yang biasa menyambut pejabat dan selebritas itu bersiap untuk tamu paling penting. Pak Darius Tan tiba tepat pukul 14, umumkan Arman Pratama dalam rapat darurat staf sambil mondar-mandir di ruang istirahat karyawan dengan ketegasan bak militer. Kelompok investasinya mengelola lebih dari 30 properti mewah di berbagai negara, dan dia mempertimbangkan memasukkan Hotel Istana Sentosa, Jakarta, ke dalam portofolionya. Ia merapikan dasi yang sudah rapi dan menegaskan bahwa ini bisa berarti ekspansi internasional untuk semua orang. Para kepala departemen mengangguk antusias, kepala koki memaparkan hidangan Tionghoa Indonesia yang sedang disiapkan. Supervisor pemeliharaan memastikan suhu suite presiden disetel tepat 22 derajat Celcius sesuai preferensi Darius Tan berdasarkan instruksi rinci dari asistennya. Petugas concierge sudah menyiapkan akses VIP ke tempat-tempat paling eksklusif di kota. Lalu suara Arman Pratama merendah saat ia menatap satu persatu wajah di ruangan. Kekayaan bersih Pak Darius Tan melampaui PDB beberapa negara kecil. Satu kesalahan saja dan kesempatan ini lenyap. Manajer front desk mengangkat tangan ragu dan berkata ia mendengar Darius Tan lebih suka berbisnis dalam bahasa Mandarin serta bertanya apakah perlu menyiapkan penerjemah. Namun Arman Pratama menepis, "Asisten saya bilang dia fasih bahasa Inggris. Lagi pula kita sudah memperbarui perangkat lunak penerjemah di semua perangkat hotel," katanya sambil mengetuk ponsel. Teknologi AI terbaru, nyaris seperti manusia, dan ketika rapat bubar, Arman Pratama menahan kepala housekeeping. "Ratna Lestari, pastikan stafmu benar-benar tidak terlihat hari ini. Aku mau kamar-kamar terawat seolah-olah oleh sihir. Jangan sampai tamu melihat orangmu sedang bekerja." Ratna Lestari mengangguk. "Tentu, Pak. Mereka sudah paham caranya." Di luar ruang rapat, hotel berubah total. Bunga segar muncul di setiap sudut, para staf melatih senyum paling profesional, dan satpam memeriksa perimeter dengan tenang tanpa menarik perhatian. Hotel Istana Sentosa, Jakarta, hari itu bukan sekadar hotel. Ia adalah panggung, dan setiap karyawan adalah aktor dengan peran yang ditentukan secara presisi dalam pertunjukan yang dikoreografi rapi. Di pusat semuanya berdiri Arman Pratama, mengatur detail sekecil volume musik latar di lobi sampai sudut banner penyambutan yang harus tepat, karena 20 tahun pendakiannya dari petugas front desk menjadi general manager dibangun dari obsesi pada detail semacam itu. Pertemuan dengan Darius Tan bukan hanya tentang masa depan hotel, tetapi juga tentang masa depannya sendiri, sebab direktur regional sempat memberi isyarat bahwa jika kesepakatan ini berhasil, ia bisa dipromosikan ke kantor korporat. Arman Pratama mengecek jam tangannya. 1 jam lagi Darius Tan tiba. Ia meluruskan lukisan yang sedikit miring dan membiarkan dirinya menikmati sekejap rasa puas. Semuanya sempurna, semuanya terkendali. Di suite eksekutif sayap timur, Nadia Prameswari merapikan kamar dengan metode yang rapi dan terlatih, gerakannya efisien tanpa sisa. Di usia 32, ia sudah hampir 4 tahun menjadi staf housekeeping. Kerja yang tak terlihat di dunia kemewahan yang sangat terlihat. Ia merapikan spray katun Mesir dengan lipatan ala rumah sakit,
Menyelaraskan sarung bantal bermonogram dengan ketelitian matematis, lalu dari troli ia memilih diffuser aromaterapi khusus yang diminta untuk kamar itu, beraroma teh putih dan melati dari Jawa Barat, Puncak Cianjur. Difusi yang benar harus ditempatkan jauh dari sinar matahari langsung, gumamnya dalam bahasa Mandarin yang sempurna sambil menggeser posisi perangkat, dan jemarinya sempat menyentuh sebuah buku di tas kerjanya. Halamannya lusuh, teori lanjutan perdagangan internasional mengintip di samping kamus Mandarin Inggris yang sudah sangat sering dipakai. Walkie-talkie di pinggangnya berderak, suara Ratna Lestari memberi instruksi bahwa semua staf housekeeping harus menyelesaikan kamar yang sedang ditangani dan tetap di area servis karena tamu VIP datang dalam 50 menit. Mengerti? Jawab Nadia Prameswari sambil mempercepat ritme kerja. Saat ia memoles perlengkapan kamar mandi, bayangannya terpecah di mosaik cermin. Sarjana Hubungan Internasional, Magister Linguistik Asia Timur, Fasih Mandarin, mampu Kanton dan Jepang. Namun ujungnya tetap mendorong troli housekeeping di hotel mewah. 4 tahun lalu ia pulang dari studi luar negeri di Jakarta dengan mimpi bekerja di bisnis internasional. Tetapi setelah 300 surat penolakan, cicilan pinjaman kuliahnya menuntut dibayar, Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sedang membuka lowongan dan ia meyakinkan diri ini hanya sementara. Namun ternyata ia masih di sana. Ia menyaksikan begitu banyak rapat bisnis dari pinggir ruangan, diam-diam membetulkan terjemahan salah di kepalanya sambil mengosongkan tempat sampah, mendengar negosiasi bernilai miliaran rupiah sementara ia menerima upah minimum plastik. Ironi itu jelas baginya, karena di ekonomi global yang haus jembatan budaya, keahliannya tetap tersembunyi di balik seragam yang membuatnya nyaris tak dianggap ada. Ketika Nadia Prameswari menuntaskan suite itu, ia melirik jam, masih ada waktu meninjau jurnal ekonomi Tiongkok yang biasa ia baca saat istirahat. Ia menariknya dari tas tepat ketika ponselnya bergetar oleh notifikasi dari layanan pinjaman kuliah, pembayaran terlambat. Ia menghela napas, menyelipkan jurnal itu kembali. Hari lain, kamar lain, kesempatan lain untuk melatih kemampuan yang tak seorang pun tahu ia miliki. Ia mendorong troli ke koridor, mengangguk sopan ketika para eksekutif melintas tergesa tanpa benar-benar melihatnya. Satu lagi orang tak terlihat di gedung yang penuh orang-orang penting. Tepat pukul 14, iring-iringan SUV Mercedes hitam berhenti di jalur melingkar depan Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Sang doorman langsung siaga ketika petugas keamanan muncul lebih dulu dan memindai pintu masuk dengan efisiensi yang sudah terlatih. Sementara Arman Pratama berdiri paling depan dikelilingi tim eksekutifnya dengan senyum penyambutan seragam. Dan lobi hotel sudah dikosongkan dari tamu lain sebagai bukti betapa pentingnya kedatangan ini. Saat Darius Tan turun dari kendaraan kedua, suasana seolah tersengat listrik. Meski usianya sudah 60-an, langkahnya mantap seperti pria jauh lebih muda. Setelan arang yang dibuat khusus menempel sempurna di tubuhnya dan dasi merahnya menjadi semburat kuasa yang diperhitungkan di tengah palet warna gelap. Di belakangnya mengikuti 6 rekan bisnis masing-masing membawa map kulit yang identik. Selamat datang di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, Pak Darius Tan, kata Arman Pratama sambil maju dan mengulurkan tangan. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Darius Tan membalas dengan anggukan singkat dan jabat tangan cepat, lalu menoleh ke rekan-rekannya dan mulai berbicara deras dalam bahasa Mandarin. Nada bahasa itu memenuhi lobi seperti alunan musik, timnya mengangguk dan menanggapi. Sementara Arman Pratama mempertahankan senyum meski kepanikan berkilat di matanya karena percakapan jelas bukan sekadar basa-basi. Ia melirik ponselnya, siap menyalakan aplikasi penerjemah jika perlu. Salah satu rekan Darius Tan, perempuan muda bermata tajam, menangkap kegugupan Arman Pratama lalu berbicara dalam bahasa Inggris beraksen, menjelaskan bahwa Darius Tan sedang menyampaikan kesan awal terhadap hotel dan ia menghargai arsitekturnya. Luar biasa, Arman Pratama langsung cerah. Tolong sampaikan bahwa kami menyiapkan suite presiden sesuai preferensi beliau, dan koki kami telah menyiapkan menu khusus dengan hidangan Tionghoa Indonesia. Saat rombongan bergerak ke arah lift, staf hotel muncul seakan dari ketiadaan untuk menangani koper-koper. Di latar belakang, Nadia Prameswari mendorong troli kebersihannya menyusuri tepi lobi, tetap berada di bayang-bayang sesuai instruksi. Matanya mengikuti rombongan sementara telinganya menangkap setiap kata Mandarin, termasuk komentar asli Darius Tan yang tidak diterjemahkan. Dekorasinya cukup baik, tetapi ia khawatir mereka tidak benar-benar memahami kebutuhan kami. 1 jam kemudian, Arman Pratama memimpin Darius Tan dan timnya berkeliling fasilitas premium hotel, melewati spa dengan bar rendam bergaya Jepang, lewat restoran berbintang yang menampilkan contoh hidangan pembuka, lalu masuk ke ballroom besar tempat Arman Pratama bersemangat menjelaskan bagaimana ruangan itu bisa diubah menjadi lokasi konferensi internasional. Sepanjang tur, Darius Tan lebih sering berbicara kepada timnya dalam Mandarin, dan rekan yang diperkenalkan sebagai Livia Suteja. Sesekali menerjemahkan, namun Arman Pratama merasa ada informasi penting yang lolos darinya karena ekspresi Darius Tan tetap sulit dibaca dan pertanyaannya melewati lapis-lapis terjemahan yang terasa mengencerkan maknanya. Ketika mereka memasuki ruang rapat eksekutif untuk presentasi formal, keringat Arman Pratama terasa mengalir di kerahnya karena taruhannya terlalu besar untuk salah paham.
Presentasi kami hari ini menguraikan peluang investasi. Ia memulai saat timnya membagikan map presentasi berlapis kulit, dan Livia Suteja menerjemahkan bahwa mereka menyertakan analisis pasar, proyeksi pendapatan, serta rencana ekspansi. Tetapi perhatian Darius Tan sudah bergeser. Ia bertanya sesuatu pada rekan-rekannya. Sambil menunjuk jendela yang menghadap cakrawala kota, lalu Livia Suteja menjelaskan bahwa ia menanyakan kawasan distrik bisnis setempat secara spesifik dan ingin tahu aturan zonasi yang memengaruhi properti hotel serta bagaimana perbandingannya dengan regulasi di Surabaya. Arman Pratama berkedip, benar-benar tidak siap dengan pertanyaan yang sedetail itu. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin tim legal kami bisa menyiapkan jawaban yang lebih rinci. Ujarnya mencoba mengulur waktu, tetapi Darius Tan menyela dengan pertanyaan yang lebih panjang dan nadanya makin menekan. Membuat Livia Suteja sempat ragu sebelum menerangkan bahwa ia sedang menanyakan perubahan terbaru pada struktur pajak investasi asing di wilayah ini, terutama dampaknya pada kepemilikan perhotelan yang terintegrasi dengan pengembangan retail. Suhu ruangan terasa naik seketika. Presentasi yang sudah disusun rapi oleh Arman Pratama melenceng ke wilayah yang belum ia siapkan, dan ia refleks meraih ponselnya. Biar saya pastikan saya memahami pertanyaannya dengan benar, katanya sambil membuka aplikasi penerjemah AI dan berbicara ke dalamnya, meminta Darius Tan mengulangi kekhawatirannya soal struktur pajak. Darius Tan langsung berbicara ke ponsel itu, aplikasi memproses sebentar lalu mengeluarkan terjemahan yang terdengar konyol seolah membahas pajak ayam, kue bulan hotel, membuat kekonyolan itu menggantung di udara sampai salah satu rekan Darius Tan nyaris tertawa. Sementara wajah Darius Tan menggelap. Arman Pratama mencoba lagi dengan suara lebih pelan dan lebih jelas, tetapi terjemahan berikutnya tetap kacau. Sejenis kalimat acak tentang perubahan hukum pohon uang asing yang penting sekarang. Darius Tan meletakkan map kulitnya dan mengatakan sesuatu dengan tajam kepada Livia Suteja, dan ia tampak tidak nyaman ketika menerjemahkan bahwa Darius Tan mempertanyakan apakah Arman Pratama benar-benar siap untuk pertemuan ini. Karena pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal mendasar yang seharusnya diantisipasi oleh hotel manapun yang mencari investasi internasional. Presentasi bahkan belum benar-benar dimulai, namun Arman Pratama sudah merasakan peluangnya merosot. Ia menoleh putus asa ke tim eksekutifnya yang membalas dengan tatapan sama tak berdaya. Di koridor luar, Nadia Prameswari bergerak tanpa suara sambil mendorong troli kebersihan, menangkap potongan percakapan melalui pintu yang sedikit terbuka. Ia meringis melihat terjemahan yang berantakan dan ketegangan yang makin menebal. Jantung Arman Pratama berdebar keras saat ia memaksa diri tetap tampak profesional. 20 tahun membangun karir, ratusan negosiasi sukses, dan begitu banyak klien papan atas tidak pernah menyiapkannya untuk momen runtuh seperti ini. Mungkin kita istirahat sebentar. Usulnya dengan nada sedikit lebih tinggi dari biasanya. Saya bisa minta tim keuangan bergabung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik ini. Dan saat Livia Suteja menerjemahkan, Darius Tan melirik jam platinum di pergelangan tangannya lalu bertukar pandang dengan rekan-rekannya. Pesan tanpa kata itu jelas. Waktu mereka berharga, dan sedang dibuang. Dalam sekejap itu, karir Arman Pratama seolah berkelebat di depan mata, bukan hanya posisi bergengsi di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, tetapi juga promosi ke kantor korporat yang dijanjikan, yang akan membenarkan puluhan tahun pengorbanan, ulang tahun yang terlewat, pernikahan yang hancur, mimpi yang ditunda. Semuanya dibayar dengan pendakian karir di dunia perhotelan yang kini terasa ambruk. Ia melonggarkan keras secara diam-diam, merasakan keringat menelusup di punggung, membayangkan. Direktur regional akan mendengar kegagalan ini dalam hitungan jam, pesaing akan mengitari seperti hiu mencium darah, dan reputasinya yang selama ini dikenal nyaris tanpa celah akan berubah menjadi bisik-bisik tentang bencana Darius Tan. Pak Darius Tan, kata Arman Pratama sambil memanggil suara paling tegas yang ia punya. Saya pastikan kami menghargai waktu Anda dan pertimbangan investasi Anda. Bila Anda memberi saya 5 menit untuk mengumpulkan para spesialis kami bisa menjawab setiap pertanyaan dengan ketelitian yang semestinya. Darius Tan menanggapi dengan anggukan singkat dan komentar pendek dalam Mandarin. Lalu Livia Suteja menerjemahkan bahwa Darius Tan memberi waktu 5 menit tetapi mulai meragukan apakah Hotel Istana Sentosa, Jakarta, memiliki kecanggihan internasional yang dibutuhkan organisasinya. Arman Pratama mengangguk cepat dan mundur keluar ruangan, dan begitu pintu menutup, senyum percaya dirinya langsung luruh saat ia mendesis ke ponsel. Aku tidak peduli kalian sedang ngapain. Semua tinggalkan pekerjaan kalian dan segera ke ruang rapat eksekutif. Desis Arman Pratama ke ponselnya sambil mondar-mandir di koridor, dan bawa siapapun yang bisa satu kata pun bahasa Mandarin. Pengawas keuangan hotel muncul paling dulu, terengah-engah setelah berlari menaiki 3 lantai karena lift terasa terlalu lambat. Arman Pratama menjelaskan cepat bahwa Darius Tan sedang menekan dengan pertanyaan tentang struktur pajak investasi asing dan aturan zonasi, lalu bertanya apakah ia bisa menanganinya. Tetapi wajah pengawas itu memucat karena ia hanya sanggup menjelaskan dampak pajak dasar sementara bagian internasional di luar keahliannya.
Asisten pribadi Arman Pratama tiba berikutnya dan melaporkan bahwa ia sudah menghubungi layanan bahasa yang biasa dipakai untuk rombongan tur Jepang dan mereka sedang mengecek ketersediaan penerjemah bahasa Mandarin. Ketika Arman Pratama menanyakan berapa lama, jawabannya minimal 30 menit, dan ia hampir meledak sambil menahan volume suara. Mereka tidak punya 30 menit, hanya punya 3 menit sebelum ia harus masuk lagi. Direktur Makanan dan Minuman mengusulkan memakai beberapa aplikasi penerjemah sekaligus untuk saling mencocokkan hasil. Direktur Penjualan menyarankan menonjolkan materi visual presentasi agar hambatan bahasa tidak terasa, dan Kepala Keamanan menyebut sepupunya pernah belajar Mandarin di kampus meski tinggal jauh di provinsi lain. Setiap ide mentok pada kenyataan yang tidak mungkin saat menit terus berjalan. Asisten Arman Pratama kembali dengan ponsel di tangan dan berkata layanan bahasa itu mengabarkan satu-satunya penutur Mandarin mereka sedang sakit dan mereka berusaha mencari pengganti. Melalui celah pintu, Arman Pratama melihat Darius Tan mengecek jamnya lagi lalu membungkuk berbisik sesuatu kepada Livia Suteja, dan Livia Suteja mengangguk serius. Manajer tim bergabung dengan kerumunan eksekutif di koridor dan menjelaskan bahwa aplikasi penerjemah mereka gagal karena diprogram untuk percakapan sehari-hari, bukan istilah bisnis dan hukum, sehingga bahkan dengan koneksi lebih bagus pun tetap tidak sanggup menangani kosakata khusus. Arman Pratama mengecek jam. 4 menit sudah lewat, masa tenggang 5 menitnya habis, dan ia tidak punya apapun selain rasa ngeri yang makin membesar. Pilihan? Tuntutnya sambil menatap lingkaran orang-orang yang paling ia percaya. Tetapi yang menjawab hanya keheningan. Baik, katanya akhirnya sambil merapikan dasi dan menarik napas panjang. Aku akan masuk lagi dan minta maaf karena kita tidak siap. Aku akan minta presentasi formal dijadwalkan ulang besok pagi supaya kita punya waktu mencari penerjemah yang benar. Meski bahkan saat mengucapkannya ia tahu penjadwalan ulang itu sama saja mengakui kekalahan. Karena dalam dunia Darius Tan, kesempatan kedua jarang diberikan. Ia membuka pintu dan melangkah kembali ke ruang rapat, karirnya tergantung pada benang yang makin rapuh, lalu berkata dengan wajah menahan tegang, Pak Darius Tan, saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Tampaknya kami menghadapi kendala tak terduga pada aspek teknis kemampuan penerjemahan. Dan Livia Suteja menerjemahkan dengan nada yang jelas lebih dingin dari sebelumnya. Jawaban Darius Tan singkat dan tajam. Kemudian Livia Suteja menyampaikan bahwa ia memahami masalah bisa terjadi. Namun, ia khawatir hotel yang mencari investasi internasional justru terlihat tidak siap untuk komunikasi internasional. Arman Pratama mengangguk, menelan penilaian yang sopan tetapi memukul, lalu mengajukan agar presentasi formal dijadwalkan ulang besok pagi ketika layanan penerjemahan bisa dipastikan tersedia. Saat Livia Suteja menerjemahkan usulan itu, ekspresi Darius Tan bergeser dari sekadar kecewa menjadi nyaris seperti keputusan. Ia berunding pelan dengan para rekannya. Beberapa sudah menutup map kulit mereka dan mengecek ponsel seakan bersiap mengakhiri semuanya. Livia Suteja sempat ragu sebelum menerjemahkan bahwa Darius Tan memiliki janji dengan 2 kelompok hotel lain selama kunjungan 3 hari di kota ini, dan menurutnya akan lebih efisien jika ia memfokuskan waktu pada pertemuan-pertemuan itu saja. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati tidak menutupi kenyataan bahwa Darius Tan sedang bersiap pergi. Bukan hanya dari rapat ini, tetapi dari Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sepenuhnya. Wajah Arman Pratama seketika pucat. Ia memohon agar disampaikan bahwa mereka sangat menghargai waktu Darius Tan, dan mungkin mereka bisa melanjutkan bagian presentasi yang tidak memerlukan penerjemahan rinci sambil timnya bekerja semalaman untuk menyiapkan jawaban. Namun Darius Tan mengangkat tangan, menghentikannya di tengah kalimat. Lalu berbicara langsung kepada Livia Suteja tanpa lagi menoleh pada Arman Pratama. Topeng profesional Livia Suteja sedikit retak ketika ia menerjemahkan bahwa Darius Tan sedang menimbang apakah melanjutkan pertemuan ini ada gunanya. Dan ia menyarankan bahwa hotel yang tidak mampu berkomunikasi efektif dengan klien internasional mungkin juga tidak siap melayani tamu internasional. Darius Tan lalu menoleh kepada rekan di sebelah kirinya dan berbisik sesuatu yang membuat pria itu mengangguk dan mulai mengetik di ponselnya. Tanpa terjemahan pun maknanya jelas. Pengaturan alternatif sedang dipertimbangkan. Di koridor luar, tim eksekutif menyaksikan lewat panel kaca ketika peluang mereka dan karir Arman Pratama bergoyang di tepi jurang. Sementara bencana itu berkembang, Nadia Prameswari tetap berada di koridor, pura-pura membersihkan list dekoratif, dan 4 tahun bekerja di housekeeping telah menyempurnakan kemampuannya menjadi bagian dari latar. Tak terlihat namun selalu ada. Namun berbeda dari para eksekutif yang hanya melihat krisis, Nadia Prameswari mendengar setiap kata yang dipertukarkan dalam 2 bahasa. Ia memahami frustrasi Darius Tan tentang perubahan regulasi spesifik yang memengaruhi investor asing di sektor perhotelan. Ia menangkap rujukan pada aturan zonasi kota yang akan berdampak pada rencana ekspansi properti. Dan yang paling penting, ia merasakan implikasi halus dalam nada Darius Tan bahwa ini bukan semata soal penerjemahan. Ini ujian atas kecakapan. Bisnis Global Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Saat ia mengusap bagian dinding yang sama untuk ketiga kalinya, Nadia Prameswari merasakan beban keputusan yang familiar menekan dadanya. Beban yang sama seperti setiap surat penolakan, setiap notifikasi cicilan pinjaman kuliah,
Setiap hari ketika pendidikan dan kemampuannya tetap terkunci di balik seragam abu-abu. Melalui panel kaca ruang rapat, ia melihat upaya Arman Pratama yang semakin putus asa untuk menyelamatkan pertemuan. Ia melihat rekan-rekan Darius Tan saling bertukar pandang penuh arti, dan ia menyadari terjemahan halus Livia Suteja yang justru melunakkan komentar Darius Tan yang sebenarnya lebih tajam. Tangan Nadia Prameswari berhenti di dinding. Para eksekutif yang berkerumun di koridor terlalu tenggelam dalam kepanikan untuk memperhatikan perempuan, tak terlihat, yang mendadak tenggelam dalam pikiran. Sementara pikirannya berpacu, 4 tahun memisahkan rapi kehidupan kerjanya dari kemampuannya, 4 tahun melindungi diri dari kekecewaan karena diabaikan lagi. Karena ia sudah belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa menawarkan keahlian tanpa diminta sering berujung pada kecurigaan, bukan apresiasi. Kenangan pekerjaan hotel sebelumnya masih perih, ketika ia membantu tamu Jepang dengan penerjemahan, ia justru ditegur karena dianggap melewati batas alih-alih dipuji. Tetap di jalurmu, kata manajernya kala itu, tamu jadi tidak nyaman kalau staf layanan terlihat terlalu berpendidikan. Sejak itu ia menyembunyikan kemampuannya rapat-rapat, memakai gajinya untuk pelan-pelan mengurangi pinjaman kuliah sambil setiap malam melamar pekerjaan yang lebih sesuai dengan kualifikasinya setelah shift berakhir. Dalam setahun terakhir saja 217 lamaran, 63 wawancara, 0 penawaran, dan kini, melihat pertemuan Darius Tan berantakan di depan mata, Nadia Prameswari merasakan dorongan-dorongan yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Naluri menjaga diri secara profesional menyuruh Nadia Prameswari berhati-hati. Mengapa mempertaruhkan rasa malu demi perusahaan yang hanya melihatnya sebagai sepasang tangan untuk membersihkan kamar, dan apa yang ia berutang pada Arman Pratama yang bahkan tak pernah menatap matanya ketika berpapasan di koridor. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam menahan langkah mundurnya. Kebanggaan atas kemampuannya. Marah karena kemampuan itu terus terbuang. Dan terutama bayangan yang begitu jelas tentang Darius Tan berbalik pergi. Membawa bukan hanya kesempatan Arman Pratama melainkan juga kesempatannya sendiri. Jika Hotel Istana Sentosa, Jakarta, berhasil mengamankan investasi Darius Tan, ekspansi akan menyusul, posisi baru akan terbuka, koneksi internasional akan terbentuk. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia Prameswari merasakan gerak kemungkinan yang nyata. Tangannya menyentuh kartu identitas karyawan, sepotong plastik kecil yang mereduksi dirinya menjadi staf housekeeping. Dan ia tahu momen keputusan telah tiba. Ia melepas sarung tangan pembersih lalu menyelipkannya ke saku celemek, merapikan helai rambut yang lepas dari sanggul praktisnya, dan menegakkan bahu, karena 4 tahun tak terlihat akan segera berakhir. Di dalam ruang rapat, Darius Tan sudah mulai mengumpulkan dokumen-dokumennya. Sementara wajah Arman Pratama tampak seperti orang yang melihat karirnya menguap di depan mata. Suara Livia Suteja terdengar sedang berbicara kepada Darius Tan, menyarankan agar mereka mempertimbangkan janji sore, ketika tiba-tiba, permisi. Suara Nadia Prameswari memotong ketegangan saat ia melangkah ke ambang pintu, membuat semua kepala menoleh dengan ekspresi dari bingung sampai kesal karena interupsi. Arman Pratama paling cepat pulih dan langsung menajamkan suara. Bukan sekarang, katanya sambil mengibaskan tangan, kami sedang di tengah pertemuan penting, tetapi Nadia Prameswari mengabaikannya dan memusatkan perhatian pada Darius Tan. Menarik napas panjang lalu berbicara dalam bahasa Mandarin yang sempurna dan presisi akademis. Menyatakan bahwa ia tidak sengaja mendengar pertanyaan tentang amandemen terbaru regulasi investasi asing dan menawarkan bantuan penerjemahan. Ruangan seketika membeku. Alis Darius Tan terangkat karena terkejut sungguhan. Ekspresi pertama yang benar-benar tak tertutup sejak ia tiba. Mulut Livia Suteja sedikit terbuka. Para rekan Darius Tan saling berpandangan kebingungan, dan Arman Pratama menatap Nadia Prameswari seolah ia baru saja muncul dari dimensi lain. Apa? Kamu sedang apa? Gagap Arman Pratama. Tetapi Darius Tan segera memulihkan ketenangannya dan menilai Nadia Prameswari dengan minat baru. Lalu menjawab cepat dalam Mandarin dengan sengaja memakai istilah finansial rumit dan variasi dialek untuk mengujinya. Ia memuji bahwa Mandarinnya luar biasa dan meminta penjelasan tentang bagaimana kelonggaran zonasi vertikal baru di kota dapat memengaruhi pengembangan campuran yang menggabungkan hotel dan ruang retail. Tanpa ragu, Nadia Prameswari menjawab dengan uraian rinci tentang perubahan zonasi terbaru. Menyebutkan pasal-pasal aturan kota yang relevan serta membandingkannya dengan regulasi serupa di kota-kota besar, dan saat ia berbicara, atmosfer ruangan berubah total. Para rekan Darius Tan duduk lebih tegak, beberapa mulai mencatat. Livia Suteja mengamati dengan penilaian profesional, campuran kaget dan hormat, sementara keterkejutan Arman Pratama bergeser menjadi bingung lalu menjadi kesadaran bahwa ini mungkin penyelamatan tak terduga. Matanya bergantian menatap Nadia Prameswari dan Darius Tan, mengikuti percakapan yang tak ia pahami tetapi jelas berjalan sangat baik. Kalau boleh saya bertanya, ujar Darius Tan sambil menunjuk seragam housekeeping Nadia Prameswari, bagaimana seseorang dengan kemampuan bahasa dan pengetahuan regulasi bisnis internasional seperti Anda bekerja dalam posisi seperti ini? Sebelum Nadia Prameswari sempat menjawab, Arman Pratama melangkah maju dengan sebagian wibawa kembali,
menarik kursi di meja rapat dan berkata mereka sebaiknya melanjutkan pembicaraan ini dengan benar serta memintanya bergabung. Nadia Prameswari menahan napas sejenak lalu menjawab singkat ketika ditanya namanya. Nama saya Nadia Prameswari. Senyum Arman Pratama tidak pernah benar-benar sampai ke matanya ketika ia mengantar Nadia Prameswari duduk di meja rapat. Ia menjelaskan kepada ruangan bahwa Nadia Prameswari akan membantu menerjemahkan sementara mereka mencari penerjemah profesional. Dengan nada yang terdengar seperti ini hanya langkah sementara. Sekadar plester, bukan solusi. Ia lalu menunduk mendekat dan berbisik cepat, menuntut tahu Nadia Prameswari sebenarnya dari departemen apa? Dan Nadia Prameswari menjawab tenang meski ketegangan berdesis di udara bahwa ia dari Houseke Eping. Senyum Arman Pratama goyah. Ia mengulang kata Houseke Eping seperti kata itu sendiri bermasalah. Lalu melirik gugup ke Darius Tan yang mengamati pertukaran itu dengan minat. Sebelum bertanya bagaimana mungkin Nadia Prameswari bisa bahasa Mandarin. Nadia Prameswari mengatakan ia pernah belajar di Universitas Indonesia dan memiliki gelar magister di bidang linguistik Asia Timur serta relasi bisnis internasional. Informasi itu menghantam Arman Pratama seperti pukulan fisik. Bisikannya makin tegang saat ia menuntut mengapa hal itu tidak disebut saat proses rekrutmen. Tetapi Nadia Prameswari menjawab sederhana bahwa semuanya sudah tercantum di CV-nya. Halaman 2 bagian latar pendidikan. Sebelum Arman Pratama sempat merespons, Darius Tan berbicara langsung kepada Nadia Prameswari dalam Mandarin, menanyakan pandangannya tentang posisi Hotel Istana Sentosa, Jakarta, untuk pasar wisata Asia. Namun baru Nadia Prameswari mulai menjawab, Arman Pratama memotong, menyarankan agar mereka tetap fokus pada presentasi investasi sambil mencoba merebut kembali kendali rapat. Ia menegaskan Nadia Prameswari bisa menerjemahkan poin-poinnya untuk Darius Tan dan mereka harus menjaga agenda. Lalu, memberi isyarat pada asistennya, Sari, yang bergegas membawa materi presentasi, dan Arman Pratama menginstruksikan Nadia Prameswari agar menyampaikan bahwa mereka akan melanjutkan ringkasan peluang investasi. Dengan nada yang menegaskan ia hanya saluran, bukan peserta. Nadia Prameswari menerjemahkan permintaan itu, tetapi Darius Tan menepisnya dengan gerakan tangan dan tetap melanjutkan percakapan langsung dengannya tentang penempatan pasar internasional. Arman Pratama berdehem keras lalu berkata agar Nadia Prameswari menjelaskan pada Darius Tan bahwa mereka sudah menyiapkan presentasi panjang tepat tentang topik-topik itu dan ia akan senang memaparkannya. Dan pesan tersiratnya tidak mungkin disalahartikan. Kembali ke tempatmu, tugasmu menerjemahkan, bukan memberi kontribusi. Nadia Prameswari ragu. Terjebak antara visibilitas yang baru sekejap ia rasakan dan kebiasaan patuh secara profesional yang membuatnya bertahan selama 4 tahun. Ruang rapat berubah menjadi medan perang dinamika kuasa tanpa kata. Arman Pratama berdiri di kepala meja dengan remote presentasi di tangan dan otoritasnya tampak terguncang. Sementara Darius Tan tetap duduk dengan perhatian tertambat pada Nadia Prameswari. Bukan pada layar presentasi, tim eksekutif berdiri canggung di dekat dinding. Dan rekan-rekan Darius Tan mengamati situasi dengan minat analitis. Nadia Prameswari merasakan beban semua tatapan. Momen ini, momen yang tepat dan tajam ini, akan menentukan apakah ia kembali menjadi tak terlihat atau akhirnya menuntut pengakuan profesional yang selama bertahun-tahun ia persiapkan. Ia menoleh ke Arman Pratama dan berbicara dalam bahasa Inggris agar semua orang paham bahwa Darius Tan secara spesifik tertarik pada bagaimana Hotel Istana Sentosa, Jakarta, akan menyesuaikan layanan untuk ekspektasi pelancong bisnis Tiongkok, dan ia khawatir materi presentasi mencerminkan asumsi kemewahan ala Barat, bukan preferensi klien Tiongkok. Ekspresi Arman Pratama menegang dan ia bertanya dengan nada menuduh bagaimana Nadia Prameswari bisa tahu isi materi presentasi mereka. Tetapi Nadia Prameswari menegakkan tubuh di kursi dan menjawab bahwa ia tidak tahu isi materi itu. Namun ia tahu kekhawatiran tersebut karena Darius Tan baru saja menyampaikannya kepada rekan-rekannya. Lalu Nadia Prameswari beralih ke Mandarin dan berbicara langsung kepada Darius Tan. Pak Darius Tan, mungkin saya bisa memberi sedikit konteks, kata Nadia Prameswari dalam Mandarin. Nama saya Nadia Prameswari. Saya memiliki gelar di Relasi Bisnis Internasional dan Linguistik Asia Timur. Saya tinggal di Jakarta selama 5 tahun saat menyelesaikan pendidikan, dan saya banyak bekerja pada komunikasi bisnis lintas budaya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dalam bahasa Inggris agar semua orang di ruangan mengerti bahwa saat ini ia memang staf Houseke Eping di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, tetapi latar belakangnya mungkin berguna untuk memfasilitasi diskusi hari ini. Keterus-terangan perkenalan diri itu membuat ruangan hening. Wajah Arman Pratama memerah karena campuran malu dan marah. Dan salah satu anggota tim eksekutif berbisik pada yang lain sambil melirik bergantian antara Nadia Prameswari dan Arman Pratama dengan keterkejutan yang sama sekali tidak disembunyikan. Darius Tan menatap Nadia Prameswari cukup lama sebelum menjawab dalam Mandarin bahwa seseorang dengan kualifikasinya bekerja di Houseke Eping adalah hal yang sangat tidak biasa. Nadia Prameswari menjawab dengan martabat bahwa kadang hidup memang berbelok tak terduga. Tetapi mungkin hari ini jalur yang tak biasa itu bisa menguntungkan semua orang di ruangan ini. Darius Tan mengangguk pelan, lalu menoleh ke Arman Pratama dan, melalui terjemahan Livia Suteja,
menyatakan bahwa ia ingin Nadia Prameswari ikut berpartisipasi dalam rapat ini, bukan sekadar sebagai penerjemah, melainkan sebagai orang yang memahami dua budaya, dan jika ia punya wawasan tentang bagaimana hotel bisa melayani klien Tiongkok dengan lebih baik, ia ingin mendengarnya. Itu bukan permintaan, melainkan instruksi dari orang yang terbiasa kehendaknya dipenuhi. Buku-buku jari Arman Pratama memutih menggenggam remote presentasi saat ia memaksa tersenyum dan berkata tentu saja mereka selalu menghargai bakat tersembunyi. Lalu ia menyarankan agar presentasi dimulai ulang demi mengambil kembali kendali. Tetapi Nadia Prameswari menyela dalam Mandarin dan berbicara langsung kepada Darius Tan, mengatakan bahwa ia bisa menerjemahkan dan, jika boleh, ia percaya kekhawatiran utama Darius Tan adalah perubahan regulasi terbaru yang memengaruhi investasi asing pada aset perhotelan, khususnya kode zonasi kota yang mulai berlaku pada kuartal lalu. Darius Tan mengangguk dan condong ke depan dengan minat. Nadia Prameswari melanjutkan bahwa kota memang menerapkan perubahan yang justru menguntungkan investor internasional di sektor perhotelan. Dan yang paling signifikan adalah program pengurangan pajak untuk properti yang memasukkan unsur pertukaran budaya, sesuatu yang selaras dengan penekanan portofolio investasi Darius Tan pada pengalaman perhotelan lintas budaya. Saat ia berbicara, rekan-rekan Darius Tan mulai mencatat dengan detail, sementara Livia Suteja, yang kini tidak lagi menjadi penerjemah utama, mengamati Nadia Prameswari dengan penilaian profesional. Nadia Prameswari lalu beralih mulus ke pertanyaan spesifik yang sebelumnya diajukan tentang kelonggaran zonasi vertikal, menarik paralel dengan regulasi serupa di Surabaya dan Jakarta, serta memasukkan perbandingan bernuansa antara pendekatan regulasi di berbagai yurisdiksi untuk meletakkan informasi dalam kerangka yang langsung mudah dipahami Darius Tan. Ia menjelaskan bahwa kawasan ini telah direzonasi tahun lalu untuk mengizinkan pengembangan komersial terintegrasi hingga 40 lantai. Sambil memberi isyarat ke jendela yang menghadap SCBD Sudirman, Jakarta, dan menambahkan bahwa lokasi Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sangat bernilai karena berada dalam koridor pariwisata sekaligus zona bisnis internasional sehingga memenuhi syarat insentif pajak kategori ganda. Arman Pratama menyaksikan dengan takjub ketika Darius Tan mengangguk semakin antusias dan melontarkan pertanyaan lanjutan yang dijawab Nadia Prameswari tanpa ragu sedikit pun. Percakapan itu berubah total dari tukar kata yang tersendat dan bergantung pada penerjemahan menjadi diskusi yang mengalir, canggih, dan fokus pada peluang bisnis internasional. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, Darius Tan tersenyum sungguh-sungguh, ekspresi yang melunakkan wajahnya yang semula tegas. Anda memahami sudut pandang kami, katanya kepada Nadia Prameswari, ini menyegarkan, banyak perusahaan barat mendekati investor Tiongkok dengan asumsi-asumsi yang meleset dari nuansa budaya yang justru menentukan keberhasilan kemitraan. Arman Pratama melirik tim eksekutifnya dan menyampaikan pesan tanpa kata yang jelas. Apapun yang sedang terjadi, ini berhasil, kesepakatan itu mungkin masih bisa diselamatkan, hanya saja dengan cara yang sama sekali tidak pernah diperkirakan. Seiring percakapan berlanjut, rasa ingin tahu Darius Tan tentang Nadia Prameswari makin tampak. Di sela pembahasan strategi investasi dan analisis pasar, ia menanyakan latar belakangnya, mengingat ia sempat menyebut Universitas Indonesia dan ingin tahu apa yang membawanya ke sana. Nadia Prameswari menjelaskan singkat sambil merangkum untuk Arman Pratama bahwa ia menerima beasiswa bergengsi saat kuliah. Awalnya berfokus pada hubungan internasional, lalu terpikat pada peran krusial bahasa dalam negosiasi bisnis global. Ia menceritakan 5 tahun masa belajarnya yang dimulai dari program pendalaman bahasa yang intens lalu berlanjut ke mata kuliah bisnis khusus yang diajarkan sepenuhnya dalam Mandarin. Dan tesisnya meneliti strategi komunikasi lintas budaya di ranah perhotelan mewah di berbagai pasar Asia. Ia menambahkan bahwa dosennya adalah Leon Hartadi dari Fakultas Ekonomi. Dan alis Darius Tan terangkat ketika ia menyadari Leon Hartadi adalah sepupu dari istrinya, seorang ekonom yang sangat ia hormati. Kaitan tak terduga itu semakin menggeser atmosfer, sehingga Darius Tan tidak lagi sekadar terkesan pada kemampuan bahasa Nadia Prameswari, melainkan melihatnya lewat jejaring akademik yang sama dan kedalaman pemahaman budaya. Arman Pratama, yang menangkap pentingnya percakapan meski hanya memahami potongan-potongan, meminta Nadia Prameswari menjelaskan apa yang sedang dibahas. Dan Nadia Prameswari merangkum bahwa ia dan Darius Tan menemukan keterhubungan melalui mantan dosennya di Universitas Indonesia serta sedang mendiskusikan bagaimana risetnya tentang perhotelan mewah dan pasar Asia relevan bagi pertimbangan investasi. Arman Pratama mengangguk dengan ekspresi campuran antara lega karena arah rapat membaik dan tidak nyaman karena fakta bahwa seorang staf housekeeping memiliki kualifikasi yang melampaui sebagian besar tim eksekutifnya. Lalu ia bertanya setengah menggantung sambil menunjuk seragamnya bagaimana seseorang dengan latar seperti itu bisa berakhir di posisi tersebut. Tetapi Nadia Prameswari menjawab singkat dan diplomatis bahwa itu cerita panjang, lalu kembali menatap Darius Tan untuk melanjutkan diskusi. Percakapan pun berkembang jauh melampaui penerjemahan semata menjadi eksplorasi matang tentang strategi investasi perhotelan lintas pasar. Nadia Prameswari bukan sekadar memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain, melainkan menjembatani budaya bisnis dan memberi wawasan yang tidak diduga Arman Pratama maupun Darius Tan.
Ia menilai desain Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sebenarnya sudah memuat beberapa elemen yang disukai pelancong mewah Tiongkok. Penekanan pada privasi, orientasi timur pada suite premium, serta perhatian pada elemen air di area publik, yang selaras dengan prinsip Feng Shui bagi klien yang sangat teliti. Lalu ia beralih menunjukkan kelemahan spesifik sambil menerjemahkan pengamatannya untuk Arman Pratama. Nadia Prameswari menjelaskan bahwa Hotel Istana Sentosa, Jakarta, belum memiliki area khusus untuk layanan teh dan pilihan kamar bagi keluarga lintas generasi masih terbatas, padahal itu krusial bagi pelancong keluarga Tiongkok. Selain itu, sistem pembayaran digital yang ada belum terintegrasi dengan platform yang biasa diharapkan tamu bisnis Tiongkok. Sehingga untuk konteks Indonesia ia menekankan perlunya dukungan lintas ekosistem seperti Kris, GoPay, OVO, dan Dana serta opsi pembayaran yang kompatibel bagi tamu internasional. Arman Pratama berkedip, terkejut oleh ketajaman analisis itu, karena semua itu bahkan belum pernah masuk daftar pertimbangan timnya. Darius Tan mengangguk dengan apresiasi dan mengatakan Nadia Prameswari memahami nuansa yang sering luput dari banyak kelompok perhotelan barat. Dan justru titik-titik adaptasi seperti itulah yang mereka cari ketika menilai calon mitra investasi. Pengetahuan Nadia Prameswari jelas melampaui teori. Ketika Darius Tan menanyakan properti pesaing tertentu dalam portofolionya, ia memberi perbandingan rinci dari riset akademiknya, menyajikan konteks yang bahkan membuat para rekan spesialis Darius Tan ikut terkesan. Seiring diskusi berjalan, Arman Pratama hanya bisa melihat presentasi yang ia poles berminggu-minggu tetap tak tersentuh di layar, karena yang terjadi justru sesuatu yang jauh lebih bernilai. Percakapan yang dinamis dan responsif, menjawab kekhawatiran nyata Darius Tan alih-alih menuruti skrip yang kaku. Ketika Darius Tan menyebut tantangan kepatuhan regulasi yang dihadapi properti lain miliknya, Nadia Prameswari menyarankan pendekatan struktur yang inovatif untuk memenuhi persyaratan lintas yurisdiksi secara seimbang. Dan solusi itu begitu praktis sampai Darius Tan meminta salah satu rekannya mencatat dengan sangat detail. Lalu ia berkomentar dengan jelas terkesan bahwa inilah jenis pemecahan masalah kreatif yang dibutuhkan usaha internasional yang sukses. Darius Tan kemudian bertanya dari mana Hotel Istana Sentosa, Jakarta, menemukan Nadia Prameswari. Tetapi sebelum Nadia Prameswari sempat menjawab, Arman Pratama menyela dan mengklaim bahwa Nadia Prameswari adalah anggota baru tim hubungan internasional mereka. Kebohongan itu menggantung canggung di udara karena seragam housekeeping Nadia Prameswari berkata sebaliknya. Setelah hampir 1 jam diskusi yang produktif, Darius Tan menoleh ke Arman Pratama dengan rasa hormat yang baru dan, melalui terjemahan Livia Suteja, menyatakan bahwa hotel ini punya potensi kuat untuk diintegrasikan ke portofolio internasional mereka, dan Nadia Prameswari telah menyoroti faktor-faktor kecocokan yang sebelumnya tidak ia pertimbangkan. Arman Pratama mengangguk, wajahnya diliputi lega, mengatakan mereka beruntung bisa memanfaatkan keahlian Nadia Prameswari hari ini. Namun tatapan Darius Tan beralih bolak-balik antara profesionalisme Nadia Prameswari dan seragam housekeeping-nya, kontras yang makin sulit diabaikan. Lalu ia bertanya langsung kepada Arman Pratama apa posisi resmi Nadia Prameswari di Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke air tenang, tim eksekutif bergeser tidak nyaman. Senyum Arman Pratama membeku. Dan sebelum ia sempat merangkai jawaban, Darius Tan menambahkan bahwa seseorang dengan kualifikasi, kemahiran bahasa, dan kecakapan bisnis seperti itu biasanya memegang posisi senior di organisasinya, sementara Livia Suteja menerjemahkan dengan presisi tanpa memberi bantalan diplomatis pada ketajaman komentar tersebut. Arman Pratama berdehem lalu mengakui bahwa Nadia Prameswari saat ini bekerja di Departemen Housekeeping. Ekspresi Darius Tan menunjukkan keterkejutan yang nyata. Ia beralih ke Mandarin dan menanyakan apakah Nadia Prameswari benar-benar merawat kamar dengan kredensial seperti itu. Dan Nadia Prameswari menjawab sederhana dengan martabat bahwa itu pekerjaan yang jujur sambil ia terus mencari kesempatan yang lebih selaras dengan pendidikannya. Darius Tan menggeleng tidak percaya, mengatakan ini adalah kelalaian besar, karena di perusahaannya ada program identifikasi talenta untuk mencegah ketidakselarasan seperti ini. Lalu ia menatap kembali Arman Pratama dengan pandangan lebih tajam dan menyatakan bahwa ia merasa mengkhawatirkan jika organisasi Arman Pratama membiarkan seseorang dengan kaliber Nadia Prameswari membersihkan kamar alih-alih berkontribusi pada strategi bisnis internasional. Kritik itu meluncur dengan ketenangan setajam pisau bedah, tanpa darah namun menghancurkan karena tepat sasaran, dan wajah Arman Pratama memerah ketika implikasi ucapan Darius Tan merambat ke seluruh ruangan. Tim eksekutif saling bertukar pandang tidak nyaman, sementara Ratna Lestari, kepala housekeeping, yang tadi menyelinap ke belakang ruangan selama diskusi berlangsung, menatap Nadia Prameswari dengan kesadaran baru seolah baru benar-benar melihatnya. Dengan suara yang tegang karena kesopanan yang dipaksakan, Arman Pratama mengatakan jelas telah terjadi kesalahpahaman mengenai kualifikasi Nadia Prameswari, menambahkan bahwa mereka menghargai semua karyawan dan selalu berusaha mengoptimalkan penempatan talenta. Tetapi kalimat korporat yang hampa itu terdengar semakin tidak memadai setelah percakapan otentik yang barusan terjadi antara Darius Tan dan Nadia Prameswari. Pada momen itu, Arman Pratama melihat hotelnya dan cara ia memimpin melalui mata Darius Tan, bukan sekadar kegagalan persiapan bahasa,
melainkan kegagalan sistemik dalam mengenali dan memanfaatkan modal manusia yang sudah ada di dalam dinding mereka sendiri. Berapa banyak Nadia Prameswari lain yang tersembunyi di organisasinya, talenta yang tidak tersentuh, potensi yang terbuang? Kesadaran itu bersifat profesional sekaligus personal, karena Arman Pratama selama ini bangga menjalankan operasi yang ia anggap meritokratis, namun bukti kebutaan yang begitu mendasar ini mengguncang filosofi kepemimpinannya. Ia menoleh kepada Nadia Prameswari dengan penyesalan yang tulus di suaranya dan berkata tampaknya mereka berutang permintaan maaf serta mungkin sebuah pembicaraan tentang masa depan Nadia Prameswari di Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Ketika pertemuan mendekati akhir, Darius Tan mengulurkan tangan kepada Nadia Prameswari dan berkata dalam Mandarin bahwa ia terkesan bukan hanya oleh kemampuan bahasa, tetapi juga oleh pemahaman Nadia Prameswari terhadap dinamika bisnis lintas budaya. Lalu ia menegaskan organisasinya selalu mencari orang yang mampu menjembatani praktik bisnis timur dan barat. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya, bukan kartu standar yang dibagikan sebelumnya, melainkan kartu hitam khas dengan embos emas, dan menyerahkannya dengan dua tangan menurut etika bisnis Tionghoa Indonesia, menjelaskan bahwa itu kontak pribadinya dan jika Nadia Prameswari tertarik mengeksplorasi peluang di Tan International Hospitality Group, ia sendiri akan meninjau lamaran Nadia Prameswari. Nadia Prameswari menerima kartu itu dengan hormat, memahami betapa pentingnya gestur tersebut, lalu mengucapkan terima kasih kepada Darius Tan dan menyatakan itu suatu kehormatan. Arman Pratama menyaksikan pertukaran yang tidak ia pahami namun jelas sangat berarti, melangkah maju dan mengatakan mereka harus membahas peran Nadia Prameswari di Hotel Istana Sentosa, Jakarta, segera setelah rapat ini, dan nadanya berubah dari meremehkan menjadi sangat perhatian hanya dalam waktu 1 jam. Darius Tan mengangguk setuju atas pengakuan yang terlambat itu, lalu melalui terjemahan Livia Suteja mengumumkan bahwa ia akan merekomendasikan Hotel Istana Sentosa, Jakarta, kepada rekan-rekannya. Tetapi ia menyarankan evaluasi serius atas praktik manajemen talenta mereka, karena di ekonomi global saat ini, mengabaikan kemampuan seperti milik Nadia Prameswari bukan sekadar kelalaian melainkan kerugian kompetitif. Arman Pratama mengangguk, menerima teguran yang disampaikan dengan elegan, dan mengatakan wawasan Darius Tan sangat ia hargai serta ia memastikan perubahan akan diterapkan. Saat rapat bubar, tim eksekutif mengerumuni Darius Tan dan mengantarnya menuju suite presiden untuk layanan teh perayaan, dan krisis pun berubah menjadi kemenangan, peluang investasi terselamatkan dari tepi jurang. Dalam keheningan singkat ruang rapat yang mulai kosong, Nadia Prameswari berdiri sendirian, masih memproses pergeseran besar dalam hidupnya. Ketika beban tak terlihat, itu seakan terangkat dan digantikan oleh pusingnya pengakuan yang datang tiba-tiba. Ratna Lestari mendekat dengan ragu dan berkata bahwa ia sama sekali tidak tahu. Sambil memberi syarat ke meja rapat tempat Nadia Prameswari barusan menunjukkan kemampuannya selama ini, dan Nadia Prameswari menjawab tenang sambil jemarinya menyentuh ringan kartu nama Darius Tan bahwa tidak apa-apa karena beberapa talenta memang hanya menunggu momen yang tepat untuk ditemukan. 1 bulan kemudian, Nadia Prameswari melangkah keluar dari lift ke lantai eksekutif Hotel Istana Sentosa, Jakarta. Seragam housekeeping abu-abu telah berganti setelan arang yang dijahit rapi. Sepatu kerja praktisnya berubah menjadi sepatu hak rendah yang berketuk mantap di lantai marmer. Dan kartu identitas di kerahnya kini bertuliskan Direktur Hubungan Tamu Internasional, sebuah posisi yang diciptakan khusus untuknya. Saat melewati meja resepsionis, beberapa staf mengangguk hormat, para karyawan yang dulu menembus pandang kini melihatnya dengan jelas. Kantor barunya, dulunya ruang rapat yang jarang dipakai, telah direnovasi dengan elemen yang mencerminkan keahliannya lintas budaya, di mana set teh tradisional Tionghoa berbagi ruang dengan teknologi modern. Rak buku menampilkan referensi linguistik berdampingan dengan buku manajemen perhotelan, dan di atas mejanya terpasang 2 bingkai ijazah magister dari Universitas Indonesia yang akhirnya dipajang profesional setelah bertahun-tahun tersimpan, serta surat pernyataan minat dari Tan International Hospitality Group yang menegaskan Hotel Istana Sentosa, Jakarta, sebagai properti terbaru dalam portofolio mereka. Arman Pratama menawarkan posisi itu pada hari yang sama dengan pertemuan Darius Tan, lengkap dengan gaji yang akhirnya membuat status pinjaman kuliahnya beralih dari tertunggak menjadi terkelola. Namun yang lebih berharga dari kompensasi adalah kesempatan untuk pertama kalinya sejak kembali dari Jakarta memanfaatkan penuh keterampilan dan pendidikannya. Masa tak terlihat itu telah berakhir dan pekerjaan sejatinya pun dimulai. Di ruang konferensi utama hotel, Nadia Prameswari berdiri di hadapan 30 staf dari berbagai departemen, housekeeping, pemeliharaan, layanan makanan, front desk, dan concierge, masing-masing mengenakan seragam standar. Tetapi hari itu mereka tidak datang untuk membersihkan atau melayani, melainkan untuk dilihat. Ia membuka sesi pertama inisiatif talenta tersembunyi Hotel Istana Sentosa, Jakarta, dengan menjelaskan bahwa setiap orang diundang karena survei menunjukkan mereka memiliki keterampilan, pendidikan, atau kemampuan bahasa yang belum dimanfaatkan dalam posisi saat ini, sementara di layar belakangnya muncul pernyataan misi sederhana tentang mengenali pribadi utuh di balik setiap jabatan.
Nadia Prameswari melanjutkan bahwa sebulan lalu ia mendorong troli hose ke Eping di luar ruangan itu, dan hari ini ia membantu merestrukturisasi layanan tamu agar lebih baik melayani klien internasional. Menegaskan perubahan ini bukan karena ia tiba-tiba memperoleh kemampuan baru, melainkan karena keadaan akhirnya membuat kemampuan yang sudah ada menjadi terlihat. Ia mengklik slide berikutnya yang menampilkan statistik survei staf, 40% berbicara setidaknya satu bahasa selain Inggris, 65% memiliki gelar atau sertifikasi yang tidak terkait langsung dengan posisi mereka, dan 78% memiliki keterampilan khusus yang belum pernah digunakan di tempat kerja. Seraya menekankan bahwa ini bukan hanya tentang kemampuan bahasa semata. Ini tentang menyadari bahwa setiap orang yang bekerja di sini membawa dirinya seutuhnya ke Hotel Istana Sentosa, Jakarta, bukan hanya bagian-bagian yang terlihat di deskripsi kerja. Arman Pratama, yang berdiri di belakang ruangan, mengangguk setuju, karena inisiatif ini memang ide darinya. Sebuah pendekatan sistematis untuk mencegah terulangnya kasus. Nadia Prameswari, seperti sebutan tim eksekutif sekarang. Nadia Prameswari melanjutkan bahwa hari ini mereka akan mulai membangun jalur pengembangan profesional yang menyelaraskan talenta tersembunyi para staf dengan kebutuhan hotel. Sebab keunggulan layanan berawal dari mengenali keunggulan dalam diri orang-orang mereka sendiri. Matahari senja kemudian melempar bayangan panjang melintasi lobi megah Hotel Istana Sentosa, Jakarta, ketika Nadia Prameswari menyelesaikan tugas terakhirnya hari itu dengan menyambut delegasi pelancong bisnis dari Surabaya. Mandarinnya mengalir tanpa hambatan saat ia menjelaskan fasilitas hotel, termasuk layanan teh Tionghoa yang baru serta integrasi pembayaran digital yang ramah tamu internasional melalui Kris, GoPay, OVO, dan Dana. Saat para tamu menuju lift, ia melihat seorang pria muda berseragam pemeliharaan sedang mengatur perlengkapan lampu dengan teliti. Ia pernah melihatnya di sesi talenta tersembunyi sebelumnya. Seorang mahasiswa teknik yang bekerja paruh waktu sambil menuntaskan studinya, dan mata mereka sempat bertemu singkat. Momen saling mengerti di antara dua orang yang paham rasanya menjadi lebih dari sekadar seragam. Dalam sebulan masa jabatannya sebagai direktur, Nadia Prameswari sudah mengidentifikasi 17 karyawan dengan kemampuan berharga yang belum dimanfaatkan, 3 orang dipromosikan, 5 orang menerima kompensasi tambahan karena memakai kemampuan bahasa mereka, dan semuanya merasakan martabat dasar karena akhirnya benar-benar dilihat. Nilai sejati seseorang, seperti batu mulia, tidak berkurang hanya karena sempat terabaikan. Nilainya tetap utuh, menunggu saat ketika mata yang tepat akhirnya melihat kilaunya. Di tempat kerja, di komunitas, bahkan mungkin di rumah. Siapa yang sedang tak terlihat saat ini? Talenta luar biasa apa yang tersembunyi di balik jabatan yang terdengar biasa? Dan apa yang akan terjadi jika Anda adalah orang yang akhirnya melihat mereka? Jika kisah ini menyentuh Anda, jangan biarkan ia ikut tersembunyi. Berlangganan Kisah Beat sekarang dan tekan tombol suka. Karena setiap minggu kami menghadirkan narasi kuat yang menyingkap hal luar biasa di dalam keseharian. Bergabunglah dengan komunitas pencerita dan pencari kebenaran kami karena setiap orang layak untuk dilihat. Kisah Beat, tempat setiap kisah yang belum terucap menemukan suaranya. Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar cerita, melainkan pengingat. Dia melindungi sistem, tetapi keberanian menulis ulangnya, dan di Kisah Beat kami tidak hanya menyaksikan perubahan, kami mendokumentasikannya. Berlangganan untuk lebih banyak kisah yang menantang kuasa dan menguatkan kebenaran.